Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Martonangio, saya dari kelas A Biologi. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil analisis saya tentang survei pasar dari beberapa pedagang yang ada di pasar Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dari survei yang saya dapatkan setelah saya mendatangi salah satu pasar yang ada di daerah Gorontalo, di mana pada survei ini saya memperoleh hasil bahwa beberapa pedagang yang menjual bahan pangan mereka mendapat pasukan penjualan dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Gorontalo, contohnya di Kabupaten Pohuwato, di Kabupaten Gorut atau Kabupaten Bualemo. Untuk keuntungan sendiri yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut, para pedagang mengaku keuntungan tersebut tidak menentu. Hal ini tergantung pada banyaknya pembeli dan banyaknya bahan pangan yang mereka jual. Nah, survei ini saya lakukan pada tanggal 31 Oktober 2020, dilakukan pada pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pak, saya mau tanya, Pak ini biasanya Pak jual di sini atau ada Pak jual di sana? Ya, tentang biasanya dalam penjualan itu, Pak. Kalau orang tergantung sama pada kalanya melapor Nah, survei pertama kali yang saya lakukan yaitu mendatangi penjual ikan, di mana dari survei yang telah saya lakukan, saya mendapatkan hasil bahwa salah satu penjual ikan yang saya datangi bernama Pak Roy mengatakan bahwa dia sendiri mendapat pasokan ikan dari Danau Limboto. Jadi asal dari bahan pangan yang dia jual berupa ikan ini dia dapatkan langsung dari Danau Limboto. Nah, untuk dengan modal awal yaitu 10 kg yang berkisar sekitar 350.000 sampai 400.000, di sini dia menuturkan bahwa harga ikan dijual 35.000 per ekornya, dan untuk keuntungan sendiri dia mendapatkan untung sekitar 100 sampai 150.000 per harinya. Dan ketika saya tanya apakah menurut Bapak ini merupakan harga ikan itu dapat membalikan modal, nyatanya dia berkata iya, akan tetapi katanya tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut juga akan mengalami kerugian. tinggal terakhir itu baru rumah. Dale. Nah, selanjutnya saya mensurvei salah satu pedagang bahan pangan yaitu beras, di mana di sini saya melakukan tanya jawab kepada salah satu narasumber yang bisa saya katakan bernama Mbak Ismi. Dia menuturkan bahwa beras yang dia dapatkan atau pasokan beras yang dia dapatkan itu berasal dari bagian daerah
Gorontalo yang lainnya seperti Kabupaten Purwato, ada juga dari Kabupaten Bualemo, bahkan ada juga yang dari Garut. Beliau mengatakan bahwa dengan modal 350.000 sampai 400.000, di mana beras ini dijual dengan harga 8.000 sampai 9.500. Mengapa harga beras ini berbeda-beda? Karena hal ini dikarenakan tergantung kualitas berasnya, dan juga dikatakan setiap beras ini mempunyai merek tersendiri. Jadi harga dijual dengan kualitas dan kualitas dari beras yang berbeda, maka beras juga mempunyai harga yang berbeda. Dan ketika saya tanya apakah modal tersebut dengan hasil penjualan ini dapat berpulang kembali, katanya dari narasumber ini bahwa modal tergantung banyaknya pembeli, dan sekali lagi pedagang juga mengatakan bahwa banyaknya pembeli dan banyaknya beras yang terjual sangat berpengaruh tentang keuntungan modal. Jadi dia tidak bisa menentukan apakah dia untung atau rugi dalam satu kali penjualan harga beras. Nah, penjual ketiga yang saya datangi yaitu penjual bahan rempah seperti cabai, tomat, dan bawang merah, di mana beliau ini bernama Bu Narti. Bu Narti ini menuturkan bahwa ia mendapatkan pasokan bahan rempah dari pasar minggu, di mana setelah dia membeli pasokan bahan rempah ini, dia menjual kembali dengan harga berbeda. Dengan modal awal 2 juta rupiah, setiap pasokan dari Bu Narti ini dia mempersiapkan modal awal 2 juta rupiah, kemudian dia menjual kembali harga tomat sebesar Rp8.000 per kaleng, sedangkan harga bawang merah dan cabai dia jual dengan harga Rp5.000 per kaleng kecil. Ketika saya tanya, kenapa tidak menjual per liter atau per kilo? Dia juga menjawab ada yang membeli per kilo sebesar Rp30.000 per kilo. Akan tetapi katanya lebih banyak masyarakat atau pembeli yang membeli per kaleng. Kemudian saya tanya lagi, apakah dengan hasil penjualan dan dijual dengan harga tersebut, apakah Bu Narti bisa balik modal? Dan dia menjawab dia tidak bisa menentukan. Sekali lagi, pedagang tidak bisa menentukan apakah itu akan balik modal atau tidak, karena mereka berpatokan pada banyaknya pembeli dan banyaknya barang yang terjual. Nah, pedagang yang keempat yang saya datangi yaitu pedagang yang menjual umbi-umbian, di mana beliau mengatakan bahwa umbian atau umbi-umbian didapatkan dari daerah Gorontalo. Jadi asal dari bahan pangan tersebut ia mendapat pasokan dari daerah Gorontalo. Nah, kemudian dengan modal awal sebesar 1 karung berkisar antara 150.000 yang bisa bertahan hingga 3-4 hari, ia menjual umbi-umbian tersebut menjadi Rp7.000 per 1 kilogram. Ketika ditanya mengenai keuntungan, ia tidak bisa mengatakan bahwa ia mendapat keuntungan karena semua tergantung lagi pada pembeli dan penjual. Akan tetapi dia mungkin bisa mendapat keuntungan jika dalam 1 hari itu pembeli melebihi batas maksimal dari yang ia harapkan. Nah, setelah mendatangi beberapa lapak pedagang yang menjual bahan pangan yang ada di pasar, di sini saya dari hasil analisis saya menemukan bahwa atau menyimpulkan bahwa bahan pangan yang paling sering naik harganya itu terdapat pada lauk, yaitu contohnya ikan, di mana dari yang saya paparkan tadi bahwa ikan sendiri setiap ekor bisa dijual dari 35.000 sampai 40.000. Bahkan penjual yang saya jadikan narasumber mengatakan bahwa ikan jika pada bulan Ramadan atau pada saat-saat tertentu akan naik dengan harga yang signifikan. Sekian pemaparan presentasi mengenai hasil
survei pasar yang ada di daerah Gorontalo. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.